Model infrastruktur jaringan merupakan fondasi utama yang mendukung komunikasi digital di seluruh dunia, mulai dari perangkat keras hingga protokol yang digunakan. Setiap elemen yang memiliki peran penting dalam memastikan data dapat dikirim dengan cepat dan aman. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana infrastruktur jaringan bekerja dan pentingnya dalam kehidupan modern. Model infrastruktur jaringan merupakan konsep dasar yang mendasari bagaimana perangkat komputer dan perangkat lainnya terhubung dalam satu kesatuan. Pemahaman model ini sangat penting untuk memahami bagaimana data mengalir dan diproses dalam sebuah jaringan. Pengertian: jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang terhubung untuk bertukar data dan sumber daya, meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan kolaborasi antar perangkat. Jaringan komputer menghubungkan komputer-komputer otonom, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data tanpa mengganggu fungsi mandiri setiap komputer. Yang kedua, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah perangkat lunak yang beroperasi di jaringan komputer, mengintegrasikan banyak proses di berbagai perangkat, sehingga pengguna merasakan sistem bekerja sebagai satu kesatuan. Jaringan komputer dan dibandingkan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat. Jaringan komputer terpusat memiliki satu titik pusat yang mengontrol dan mengelola semua data dan sumber daya. Semua perangkat dan jaringan terhubung ke titik pusatnya. Contohnya, jaringan server dan klien, di mana server bertindak sebagai titik pusat kontrol. Lalu, jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi tidak memiliki titik pusat kontrol tunggal. Sebaliknya, data dan sumber daya tersebar di berbagai perangkat dalam jaringan. Setiap perangkat memiliki otonomi dan berkomunikasi secara langsung dengan perangkat lain dalam jaringan. Contohnya adalah jaringan peer-to-peer, di mana setiap perangkat dapat bertindak sebagai server dan klien. Contoh penerapan jaringan komputer terpusat. Contoh penerapannya adalah sistem klien dan server. Dalam sebuah perusahaan, server pusat menyimpan semua data dan aplikasi, sementara klien atau komputer pengguna mengakses data dan aplikasi tersebut melalui server. Lalu, jaringan terdistribusi contohnya adalah sistem peer-to-peer atau P2P untuk berbagi file. Dalam sistem P2P, setiap komputer dapat berbagi file dengan komputer lain dalam jaringan tanpa melalui server pusat. Contoh lain adalah jaringan cloud computing, di mana data dan aplikasi disimpan di server yang tersebar di berbagai lokasi. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak dekat seperti komputer, smartphone, dan printer. Contohnya adalah Bluetooth. Lalu ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam satu lokasi fisik seperti kantor, rumah, atau lab komputer. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya adalah jaringan komputer di lab komputer, yaitu penghubungan antara kabel WiFi dan komputer pengguna. Lalu yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam satu kota wilayah. Jaringan ini biasanya mencakup area yang lebih luas daripada LAN dan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Yang keempat adalah WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat di lokasi geografis seperti negara atau benua. Jaringan ini menggunakan teknologi yang sangat canggih dan mencakup area sangat luas. Contohnya adalah internet. Contoh gambar modelnya PAN yaitu tadi Bluetooth, lalu LAN. Ini kita contohnya adalah sebuah lab komputer. Lalu ada contoh dari MAN, ini suatu gedung dan gedung di suatu kota saling terhubung. Lalu WAN adalah jaringan yang telah mendunia atau internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Intranet adalah jaringan yang hanya dapat diakses oleh pengguna internet, seperti karyawan di sebuah perusahaan. Intranet digunakan untuk berbagai informasi, aplikasi, dan sumber daya di dalam organisasi. Yang kedua adalah internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua
cara, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc adalah jaringan yang dibentuk secara spontan dan tanpa perencanaan atau konfigurasi yang rumit. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat secara sementara, seperti saat pertemuan atau acara. Yang kedua adalah infrastruktur. Jaringan infrastruktur adalah jaringan yang dibangun dengan perencanaan dan konfigurasi yang matang. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat secara permanen, seperti jaringan komputer di kantor atau di rumah. Lalu, kita akan memasuki ke topologi jaringan. Terdapat 4 topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Topologi bus adalah topologi jaringan yang menggunakan kabel tunggal sebagai backbone untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Lalu, kalau star adalah topologi jaringan yang menghubungkan hub atau switch sebagai titik pusat untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring adalah jaringan yang menggunakan kabel tunggal untuk membentuk lingkaran untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Data yang ditransmisikan dalam satu arah di sepanjang kabel, dan setiap perangkat dapat mengakses data yang ditransmisikan. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan yang menggunakan banyak kabel untuk menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan dengan perangkat lainnya. Data dapat ditransmisikan melalui berbagai jalur, sehingga meningkatkan keandalan dan kinerja jaringan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.